Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Kami akan kembali menyaksikan situasi terkini di Istana Negara. Saat ini pertemuan sudah berlangsung sekitar 15 sampai 10 sampai 15 menit. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dan kami kembali berbincang dengan Bang Daniel dan Mas Burhan. Bang Daniel, tadi saya mengatakannya masih political vehicle. Mas Burhan ini sudah sangat frontal mengatakan jangan politisi memperlakukan partai itu sebagai event organizer. Anda sebagai orang yang berpartai, selama ini melihat politisi-politisi yang itulah memperlakukan parpol sebagai political vehicle. Iya. Apakah ini pilkada banyak sekali? Kita akan ada pilkada di banyak sekali daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Sulit rasanya kalau semuanya itu kader partai. Gimana dong? Ya, itu yang sedang diupayakan oleh Partai Gerindra pada saat ini. Partai Gerindra pada saat ini ingin mendorong semua kadernya bisa bertarung di semua level, baik itu sebagai bupati, wakil bupati, maupun wali kota, wakil wali kota, kemudian gubernur, wakil gubernur. Karena berangkat dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya, banyak sekali partai hanya dijadikan sebagai kendaraan politik, bahkan lebih tragisnya tadi sebagai event organizer. Apalagi kalau kemudian di tengah politik kita yang beberapa faktanya seperti disebutkan oleh Pak Prabowo costly, sangat mahal dan messy, berantakan dan sebagainya, sehingga praktek politik uang itu menjadi tantangan juga buat partai politik, terutama kader-kader partai yang punya kapasitas misalnya, tapi kemudian miskin istitas. Nah, itu yang sering yang menjadi kendala. Namun dalam konteks hari ini 2024 pilkada ke depan itu sudah menjadi komitmen Partai Gerindra ingin memastikan semua pilkada itu ada kader Partai Gerindra. Nah, ini sudah sedang dirumuskan secara matang, bahkan sudah diinventarisir dengan matang oleh partai. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sebentar lagi, beberapa bulan lagi kita akan pilkada serentak. Sulit rasanya untuk mengerahkan semua kader partai, dan pasti banyak politisi-politisi yang menggunakan daerah-daerah tertentu untuk sebagai social climber gitu atau political climber gitu. Terutama tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Sulit rasanya menghindari itu. Nah, memang satu sisi partai juga punya semacam hukum besi ya, yaitu ingin ikut rombongan pemenang, bandwagon effect. Jadi kalau misalnya kader partai tidak punya popularitas yang memadai, sebagian partai berpikir pragmatis, realistis dengan mendukung calon kepala daerah yang tidak punya popularitas tetapi bukan berasal dari kadernya sendiri. Jadi memang politisi non partai tetapi populer selalu punya celah untuk mendapatkan dukungan. Jadi misalnya Mas Anies kan bisa dicapreskan Nasdem, termasuk juga PKS dan PKB, meskipun Mas Anies bukan kader dari salah satu ketiga partai pengusungnya, itu kan faktor elektoral kan. Jadi kemungkinan itu terulang di pilkada masih akan terjadi ya. Baik, Mas Burhan, pertanyaan terakhir, apakah mungkin ini pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Gibran dengan Pak Jokowi ini salah satunya juga bahas porsi menteri mungkin? Saya tidak tahu ya, tetapi sangat mungkin kan Pak Prabowo meminta nasihat atau saran dari Pak Jokowi terkait dengan mungkin tidak nama per nama, tetapi soal tantangan ke depan, dan itu kemudian menyinggung beberapa nama yang dianggap pas untuk mengisi portofolio tertentu, apalagi di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global yang makin berat.
ya sangat sangat bisa jadi terjadi diskusi yang menyinggung isu ke arah sana. Gitu. Pertanyaan yang Saya sama sendiri untuk tidak tahu persis apa isinya. Oke, pertanyaan yang sama untuk Bang Daniel, mungkin nggak Bang? Atau kejauhan? Ya biasanya kalau diskusi dengan Pak Jokowi ya hal-hal yang mulai dari hal-hal yang umum, misalnya gini, concern Pak Prabowo, Pak Jokowi sekarang pada kondisi global ya, geopolitik dan geostrategis itu selalu menjadi perbincangan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan concern Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan itu menjadi tantangan tersendiri. Tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo ketika berpidato di KPU, dan ini biasanya dalam setiap pertemuan kalau saya ngobrol dengan Pak Prabowo itu selalu menjadi perbincangan. Apa tantangan, apa yang harus kita hadapi, misalnya apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kondisi global tersebut. Nah, salah satunya ya yang selalu jadi perhatian Pak Prabowo juga itu adalah persatuan elit. Pak Prabowo menggunakan istilah persatuan elit, bagaimana kemudian supaya balik lagi ke rekonsiliasi ya Mas Bang Daniel ya. Kompak dan sebagainya, iya selalu begitu. Dan tentu Pak Prabowo biasanya juga menyampaikan komunikasi politik yang sudah beliau bangun, selain tentu terkait dengan tugas-tugas di Kementerian Pertahanan. Baik. Terima kasih banyak Bang Daniel, terima kasih banyak Mas Burhan atas diskusi panjangnya. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih.